Halo teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum. Dari kebun pekarangan teman-teman. Banyak banget ya tunas dari tanaman kelor teman-teman. Jadi waktu itu aku sengaja nggak tebang. Pengennya tuh biar ada buahnya. Ternyata dari bunganya tuh nggak jadi ya. Banyak yang bahkan belum bisa jadi buah, cuman bunga doang. Jadi aku ini potong dan ini udah pada numbuh tunasnya sebanyak ini. Seperti biasa di kebun pekarangan, kalau nggak panen ya nanam bersih-bersih ya teman-teman. Ini tadi aku baru ganti media tanam dan misahin anakannya si seledri, karena seledriku tuh pohonnya udah tua. Ini udah lama, aku lupa berapa umurnya, cuman ini tuh udah lama dan banyak anakannya, udah sering aku pisahin. Bahkan udah ada yang waktu itu ada yang beli dari anakannya itu. Ini ya aku pisahin. Ini tadi yang aku rempel dari anakan ada 2, yang lainnya tuh masih tunas kecil-kecil, cuman aku ganti media tanam. Ini tadi enggak aku ambil. Biasanya aku pastiin ada akarnya dulu baru aku ambil untuk pisah ya dengan induknya. Aku ada cabai besar yang biasa aku buat tempura ya teman-teman, digoreng. Biasanya lebih seringnya digoreng. Masya Allah, ini dia sampai sini. Masya Allah, ini buahnya teman-teman. Allahu Akbar. Ada tanaman putsa yang berduri ya, tapi ada yang luka tadi. Ada ini teman-teman, ini harus diambil, luka ini ya. Kalau nggak diambil takutnya menular. Di sini tuh kena matahari pagi teman-teman. Ini buahnya sementara aku naikin dulu karena tadi terlalu menjuntai ke bawah ya, takutnya patah, nanti diikat yang bener. Ini aku panen aja langsung, nggak banyak panennya, paling cuman secukupnya yang mau dimasak aja. Aku pilihin yang kiranya udah tua ya teman-teman. Cantik ya, gede-gede, gendut-gendut ya jenisnya. Ini ada yang udah agak merah dia. Aku ada lagi yang di sebelah sana, nanti tengok yang di sebelah sana juga seperti apa, apakah ada yang kena jamur itu ya. Di sini juga ada cabai besar, tapi aku enggak petik, kayaknya dibiarin dulu. Kalau misalkan masih bagus aku biarin aja dulu teman-teman. Tuh marmutnya seolah-olah minta dikasih makan, padahal tadi aku udah kasih kangkung dia. Di sini ada cabai besar. Cabenya tuh udah ada yang kecoklatan teman-teman, kayak mau memerah, itu hijau tua itu. Aku mau panen aja sekalian. Ini ada yang udah kena seperti tadi ya. Buahnya yang ini lumayan banyak, tapi ya cuman ini teman-teman. Yang lainnya tuh ada aja kadang drama atau masalahnya. Nih lumayan bisa panen cabai. Ini teman-teman anakan atau tunas dari si kembang kol, nyenengin banget ya. Masya Allah, gemes deh. Mau disetek tapi nggak tahu udah kuat belum ya kira-kira, karena di bagian bawah tuh kayak belum keras gitu. Mungkin nunggu nanti dipotekin dulu daunnya mungkin ya, baru bagian bawahnya biar cepat keras. Ini cabai besarnya tuh di sini juga ada teman-teman, tapi nggak tahu ya ada yang udah tua belum. Kayaknya bagus di sini, nggak bermasalah.
masih banyak pada ini ya, bunga dan nih kecil-kecil. Oh ya teman-teman, kemarin itu waktu bunga lufa mekar itu teman-teman, bunga lufa yang gede, gambas itu ya, lufanya itu bunga jantan dan gambasnya bunga betina. Entah karena dibantu penyerbukan atau memang waktunya udah berhasil ada penyerbukan atau gimana, nggak tahu, tapi kayaknya ini si gambas betinanya berhasil untuk tumbuh teman-teman. Ada kemarin tuh nggak usah aku bantunya tuh cuman 2 ya, satu di sini dan di atas sana teman-teman, itu ya buahnya. Nah kemarin waktu aku nengokin setelah berhasil dari setelah 2 hari atau ya sekitaran 2 hari setelah penyerbukan itu, aku baru lihat di sini ada juga gambas yang ternyata berhasil buah. Seingatku aku nggak bantu penyerbukan, berarti ini kayaknya penyerbukan alami ya teman-teman. Alhamdulillah jadi ini insya Allah jadi, karena udah besar. Biasanya waktu kecil itu kan sekitaran ini ya, sekitaran sebesar inilah kurang lebih, ada yang lebih besar sedikit, tapi yang ini udah lebih besar kan. Insya Allah jadi ya, karena ternyata lumayan perjuangan dari buah betina yang pertama kali itu udah berapa kali itu gagal. Jadinya aku tuh kayak wah bisa buah nggak nih di tempatku, karena kok beberapa kali ada bunga betina lumayan banyak, tapi dia gagal, nggak bisa membesar. Nah seperti ini, layu lama-lama kuning, sama seperti labu parang, labu kuning. Di tempatku itu biasanya begitu teman-teman, kalau sering sekali penyerbukan gagal, jadi ya udah muncul bunga betinanya, nggak ada bunga jantannya, nggak bakal jadi. Sama ini kemarin tuh bunga jantannya nggak ada, cuman ada satu mekar, satu kali aku lihat dia selalunya gugur kuning, sebelum mekar itu kuning seperti ini ya. Ini biasanya lah rontok dia teman-teman, nggak sampai mekar. Tapi kalau bunga lufa itu banyak, entahlah, kita nggak tahu. Tapi yang pasti insya Allah jadi ya, dan ini patut disyukuri. Alhamdulillah bisa, insya Allah nanti bisa panen gambas. Dan di belakang seperti biasa tanamanku ada timun, cabe ya, masih sama seperti kemarin-kemarin, terong nanti bakalan panen, dan juga ada kangkung. Untuk timun itu masya Allah teman-teman, ini kan rimbun ya, aku bilang ini daunnya lumayan rimbun. Aku udah tambahin media tanam, masih kurang lagi teman-teman. Ini lihat perakaran di bawahnya itu masya Allah ya, cepet banget. Apalagi kalau dikasih kompos itu nyerap nutrisinya tuh kuat banget tuh, kelihatan akar. Jadi aku sering nambahin media tanam ini teman-teman, selain di pupuk ya. Aku mau panen ini tuh sebenarnya udah lumayan besar, tapi kemarin aku panen itu masih muda teman-teman, masya Allah dalamnya tuh nggak ada biji, padahal udah besar yang kemarin ini, masya Allah ya. Ih gede banget ini teman-teman, ada beberapa yang bisa dipanen. Ini aku nanamnya itu nggak tahu ini benar atau salah tempatnya, karena dia mepet banget sama si jaring yang di sebelah sana itu teman-teman ya. Timun yang kedua ada lagi kayaknya teman-teman, nanti kita cari dulu, dibuka-buka karena daunnya itu rimbun ya, taruh di situ dulu. Ternyata ini bentuknya agak ini ya, cantik, bentuknya cantik, imut dia. Ini ada kayaknya bisa bertahan ya, biar aja dulu. Masya Allah ini cantiknya ya Allah. Ih aku tuh semenjak nanam timun beberapa kali sebelumnya, jadi sebenarnya ini keherananku sendiri atau gimana teman-teman, kalau beli itu bijinya banyak, gak tahu ya, tapi aku nanam sendiri meskipun buahnya itu paling cuma 1, 2, nggak banyak buahnya,
Dan kadang-kadang tuh ya bentuknya tuh ya seperti ini, ada yang bagus, ada yang seperti ini, tapi dalamnya itu bijinya lembut banget, tebal dagingnya teman-teman, dan rasanya tuh manis, nggak ada asemnya. Jadi tuh kayak ketagihan nanam ini timun, Masya Allah. Jadi nyenengin banget aku, apa ya, untuk yang hobi berkebun atau yang punya, yang sering nanam ini, kayaknya wajib deh nanam timun. Boleh dicoba deh, nggak terlalu rewel. Memang sih aku untuk awal itu buahnya nggak banyak, karena aku juga nanam cabai, buah juga jarang, nggak banyak, terus kadang gagal. Itu wajar ya, menurut aku wajar lah, karena memang nanam itu ya seperti itu teman-teman, seperti ini ya. Tapi semuanya itu menurut aku suka duka itu ya proses ya teman-teman. Menyenangkan aja setiap harinya, insya Allah nanti akan ada manfaatnya, bisa panen lah insya Allah. Jadi kalau awal-awal aku nanam, kadang tuh udah bunga bagus, gugur, busuk, nah seperti tadi. Nah awalnya itu aku harus bantu penyerbukan teman-teman, karena mungkin lebah di tempatku tuh kurang ya, banyakan si tawon. Jadinya awal-awal aku rajin bantu penyerbukan. Kalau nggak dibantu ya nggak jadi, karena juga mungkin tanaman yang aku tanam nggak banyak, jadi bunganya itu nggak apa ya, kayak secara alami tuh kurang inilah, mencukupi mungkin gitu ya. Jadinya aku bantu penyerbukan, dan yang ini aku nanam menurut aku ini banyak, sebanyak ini aku nggak, ada yang butuh penyerbukan, ada yang enggak juga teman-teman. Jadi nggak harus dibantu penyerbukan, dia udah jadi ya, dia udah sukses pembuahannya. Ini aku tuh bingung, ini tuh udah kayaknya belum ya, besok aja kayaknya. Di sana itu kayak ada yang besar juga, tapi mungkin belum. Oh ini kayaknya udah cukup besar, bisa dipanen. Bisa dilalap, dibikin es nih, enak ya teman-teman. Biasanya sih dilalap ya. Oke, setelah panen timun lumayan banyak masih ada di situ, aku mau petik si kolnya teman-teman. Kolnya udah, bahkan ini udah keluar tunas, udah harus dipanen teman-teman, karena yang satu tuh udah lumayan rimbun di situ, udah keluar tunasnya banyak. Nih ya, kita petik yang ini dulu. Nih si marmut senang banget nih, bakalan ada daun kol yang tua, tapi kayaknya ini nggak aku ini deh, masih bisa tumbuh lagi nggak ya, tadi akarnya goyang. Cantik teman-teman. Di bawah ada kembang kol, udah cantik, udah siap dipanen. Ini ternyata si pengganggu datang. Kemarin aku sebar benih bayam sampai di ujung ya teman-teman, ternyata ini ada yang digali-gali deh. Dan aku punya kacang hijau, ada yang tua di situ teman-teman. Aku nanam beberapa waktu itu ya, lumayan beberapa pohon, tapi yang jadi cuman itu. Nggak tahu, ada yang biasalah nanam di bedengan, kendalaku pasti ada yang nggak sengaja, ternyata dia merusak. Oke, panen si kembang kol dulu. Ada tomat,
Ternyata di sini juga ada yang udah memerah. Tomatnya cantik banget. Aku tuh ya bolong teman-teman ya. Kayaknya nih burung atau ayam ini makan. Aduh, sayang banget. Ya, ada yang udah menikmati duluan ternyata. Di tempatku tuh banyak ayam, banyak burung. Ayam-ayaman. Ini ada. Yang waktu itu roboh. Oke, kayaknya udah cukup. Gak ada lagi. Belum yang lainnya. Belum memerah dan belum berbuah. Sebelum panen terong, aku mau panen kangkung dulu teman-teman. Ini ya, kangkung waktu itu udah pernah panen, tapi itu kayaknya harus dikurangin, banyak, terlalu padat aku nanamnya. Di bawah sini aku ada brokoli. Ini juga udah bunga, udah bunga, tapi bunganya kok kecil ya, nggak sebesar yang sebelumnya. Baru satu. Oke, aku panen ini dulu, tapi mau digunting aja panennya. Lanjut kita panen si terong teman-teman. Bismillah. Ada yang mengendap-endap burung merpati. Burung merpatinya. Hasil panenku sore ini alhamdulillah teman-teman ya, cantik banget dan bagus-bagus, banyak juga teman-teman. Nyenengin banget. Ada tomat juga, tomatnya bagus, meskipun tadi ada satu yang nggak tahu dimakan apa, burung atau ayam, kayak dipatuk. Terongnya banyak, ini kayaknya harus dibagi karena yang kemarin stok di kulkas masih ada, ini kayaknya harus dibagi deh, harus berbagi dulu. Tuh ya, ada kolnya juga cantik, alhamdulillah, masya Allah ya, berkebun di pekarangan bisa menghasilkan sebanyak ini teman-teman. Ayo menanam teman-teman. Oh ya, aku tuh benih timun itu bisa bikin sendiri juga ya teman-teman. Kadang kita beli di tempat sayur itu ada yang udah tua loh, jadi dibiarin aja di luar ruangan, nanti lama-lama bakal kuning ya. Itu biasanya bijinya itu bisa disemai, kalau yang berisi yang keras gitu dikeringkan kemudian disemai, itu insya Allah jadi juga ya. Sebanyak ini alhamdulillah, kangkungnya harus ditimpa sama si terong. Oke teman-teman, dari pekarangan sebanyak ini hasil panenku. Semangat berkebun. Wassalamualaikum.